Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kali kita mengundang demisioner Ketua IPB NUUM tahun 2019 tahun 2000 sampai 2020 di periode yang keempat. Kemarin dapat usulan dari teman saya. Saya penasaran, memang ada apa dengan Mbak? Ya, Mbak Rintang kan pernah juara lomba 3D. Nggih. Media pembelajaran. Media pembelajaran. Nggih. Dan niku bagaimana cerita? Maksudnya cerita kok bisa sampai ke juara lomba itu gimana kisahnya? Mungkin nanti bisa jadi inspirasi. Iya. Jadi dulu itu kayak punya motivasi supaya paling enggak kuliah itu punya minimal satu kejuaraan lah gitu. Karena kan punya cita-cita untuk lanjut studi berikutnya. Nah kalau buat lanjut studi berikutnya itu paling enggak kalau bisa dapat beasiswa itu ada satu prestasi lah gitu. Jadi karena adanya keinginan itu tadi, makanya jadi mau nggak mau mencoba ikut itu lomba tadi. Nah waktu itu ada informasi lomba dari UPI Matematika itu adakan Gema Besok Matematika Nasional. Kemudian ada banyak cabangnya. Salah satunya itu ada cabang media pembelajaran. Nah kebetulan dulu itu waktu kuliah semester baru, maksudnya dulu itu kuliah pernah ada matkul itu, jadinya karena kita sudah buat media, nah aku sama teman-teman itu berinisiatif, ayo misalnya ikut ini gitu. Jadi akhirnya mencoba lah buat daftar. Jadi medianya udah ada, tinggal bikin makalahnya sama videonya aja. Nah, terus kalau untuk tipsnya, memilih yang sesuai sama sama passion kita. Misalnya kan teman-teman tuh sebenarnya punya banyak keistimewaan ya. Misalnya ada yang suka olimpiade, ada yang suka nulis. Nah, kalau kan lebih suka yang kayak nulis-nulis gitu. Jadinya mencoba peluang ya ikut lomba yang yang sesuai dengan passion kita, terus juga cari yang peluangnya banyak gitu. Jadi yang sekiranya kayak lomba-lomba jurusan itu kan peluangnya untuk menang juga lebih banyak, dan niatnya itu untuk berkarya. Jadi paling tidak kita tuh bisa memberikan manfaat untuk orang lain lah, seperti itu. Waktunya gimana, Mbak? Iya. Jadi kan kalau di PKPT itu kan kegiatannya biasanya sore. Kalau di PKPT UM, itu jadi kalau di organisasi itu sore masih tidak begitu mengganggu jadwal ketika kuliah kayak gitu kan. Misalnya kuliah itu mungkin sampai sore, cuman nanti masih tetap bisa ikut di kegiatannya PKPT ya gitu. Jadi saling mengisi aja. Terus kemudian untuk masalah waktunya itu sebelum misalnya gini, biasanya biasanya hari Selasa. Nah Senin itu aku tuh biasanya bikin kayak rencana kegiatan buat besoknya. Jadi malamnya itu bikin kegiatan buat besok itu apa aja sih kira-kira. Nah itu tips supaya bisa memanage waktu dengan baik gitu. Meskipun juga terkadang masih ada gelir-gelirnya lah. Cuma setidaknya dengan adanya perencanaan tadi itu bisa lebih membuat kita tuh mengatur waktu dengan baik. Insya Allah gitu, masalah mengatur waktunya. Dulu
sejarahnya bisa mengambil matematika itu gimana, Pak? Kok bisa tertarik dengan matematika itu? Sebenarnya dulu itu pengen banget jadi guru matematika waktu SMA. Jadi karena pengen jadi pengajar, jadi mau nggak mau ngambil di jurusan pendidikan matematika. Nah waktu itu tuh aku tuh milih UM sama UPI. Cuman karena UPI-nya jauh, jadinya milih ke UM. Terus habis itu ikut senam PTN. Yang menarik dari matematika itu apa, Mbak? Menurut sampean? Yang menarik apa ya? Karena menurutku tuh gini, matematika itu kan kebanyakan orang bilangnya susah ya, gitu. Iya. Nah, jadi dari itu tuh aku tuh pengen banget menghilangkan apa namanya? Menghilangkan pemikiran dari banyak orang bahwasanya matematika itu susah. Jadi makanya nanti kalau udah jadi guru tuh ya kalau bisa bagaimana bisa mengajar yang membuat siswa itu menjadi senang sama matematika. Awal senangnya itu mungkin karena dulu waktu dari SD, SMP, SMA itu mungkin kerjakan soal matematika itu kayak apa ya? Kalau nemu jawabannya itu senang, jadinya dari itu tuh kayak jadi apa ya? Bersemangat aja gitu. Sejarah awalnya Mbak masuk ke IPPN itu gimana? Cerita awalnya. Apa Mbaknya dulu udah pernah waktu di Alia terus lanjut ke sekarang ini kuliah gitu? Iya. Sebenarnya aku tuh sebenarnya baru banget ya yang namanya mengenal IPPN itu bahkan waktu di kampus itu tadi gitu. Jadi waktu di rumah itu nggak tahu yang namanya IPPN, belum tahu. Terus waktu kuliah itu kan aku dulu asrama UM. Jadi waktu asrama dulu itu sekamar sama pengurusnya PKPT. Jadi dari itu dikatrik kayak gitu. Itu waktu masih semester 2-an lah, semester 2, 3 itu mulai gabung jadi anggota dulu di PKPT. Gitu. Selain IPPNU, Mbak Rintang ini apa aktif di organisasi apa aja? Dulu waktu semester 1, 2 itu pernah di 1, 2, 3, 4 itu jadi pengurus asrama. Pengurus asrama pernah, terus juga di HMC juga pernah, cuma setahun aja. Jadi 3 organisasi yang jadi pengurus itu tadi. Asrama, pengurus asrama, kemudian HMC sama PKPT. Kalau lainnya cuma jadi anggota. Mbak, yang menarik dari IPPNU itu apa, Mbak? Kok bisa mengambil IPPNU juga? Karena dulu sih waktu awal kan masih awam ya. Itu tuh dari rekan-rekan Nitanya itu cukup apa ya, kayak welcome gitu loh. Jadi kayak mereka itu ramah gitu sama kita. Terus juga kegiatannya juga apa ya? Kegiatannya sih menarik gitu menurutku. Jadi kayak ada tibaan, ada banjar itu ya lumayan apa ya? Kan setiap orang kan kayak pengen mengisi tetap pengen cari ilmu juga. Jadi dengan ikut PKPT itu kayak ikut pengajian gitu. Jadi itu yang bikin tertarik dulunya. Mbak Rintang, motivasi Mbak Rintang untuk aktif, kan Mbak Rintang aktif di organisasi, terus juga di akademik juga. Itu motivasinya Mbak Rintang itu apa? Memilih untuk aktif di keduanya. Ya, padahal kalau orang-orang kan menganggap suatu beban gitu kan, Mbak ya. Hanya kalau orang fokus di jurusan ya di jurusan, orang fokus di organisasi biasanya fokus di organisasi aja. Nah itu Mbak Rintang malah memilih keduanya. Itu motivasinya apa, Mbak? Karena tak lihat gini ya, kan organisasi itu juga penting karena sebagai wadah kita buat mengembangkan diri gitu. Terus di jurusan itu kan juga penting karena tujuan kita awal kan kemarin kan buat kuliah.
buat melanjutkan studi S1. Jadi apa ya, sama-sama penting gitu loh. Di organisasi juga penting karena bisa mengembangkan diri kita. Terus kalau di jurusan kan memang ya udah tanggung jawabnya kita. Jadi kedua itu tuh kayak membuat kita jadi semangat itu tetap organisasi iya, di kuliah juga iya. Jadi mengusahakan buat maksimal meskipun sebenarnya cukup susah gitu. Tapi kalau bisa benar-benar mengatur waktu itu sih, insya Allah bisa diatur waktunya. Permasalahan yang sering terjadi Mbak antara organisasi dan jurusan itu apa Mbak menurut Mbak? Kan pasti ada masalah yang ketika ada tugas dari kampus dan juga barengan dengan itu ada tugas dari organisasi. Kan dulu tuh sebenarnya waktu jadi pengurus yang benar-benar kita kerja itu ya waktu jadi koordinator dakwah. Kan kalau jadi ketua kan menurutku nggak begitu apa ya, kayak begitu banyak mengerjakan gitu loh. Mungkin cuma memastikan gitu. Jadi kalau ketua itu bayangkan beban pikiran kalau menurutku. Cuman kalau di koordinator dakwah itu ya mau nggak mau ya ikut mengerjakan juga. Misalnya dulu itu kayak apa ya, bikin surat itu. Nah itu pernah bikin surat. Itu kan misalnya kalau misalnya belum tak selesaikan itu kayak belum bisa apa ya, belum bisa lega gitu. Jadi aku tuh biasanya tak selesaikan dulu yang organisasi, karena yang itu juga kalau misalnya tetap ada apa ya yang menghantui gitu ya ceritanya. Maksudnya ada yang belum tak selesaikan di organisasi itu jadinya kayak jadi ada yang kurang gitu. Jadi harus tak selesaikan dulu yang organisasi baru nanti kuliah. Jadi intinya skala prioritas, maksudnya skala prioritas itu lebih mepet yang mana. Jadi ketika kalau misalnya buat proposal ya misalnya, ini buat proposal kegiatan, nah itu lebih dibutuhkan proposal yang cepat jadi, makanya proposal diselesaikan dulu, habis itu ngerjakan tugas. Jadi enak, jadi pelong gitu aja itunya. Katanya sampean juga mondok di Malang Bang ya? Iya. Tapi mondoknya mulai semester 5. Oh, semester 5. Semester 5. Jadi Itu udah jadi ketua sebelum kan Mbak? jadi ketua itu udah Oh, sebelum sebelum. jadi ya. Mondok di mana, Itu Mbak? gimana ngaturnya Mbak? Mondok di saya. Saya udah aktif di organisasi, aktif di jurusan, juga mondok lagi, ditambah mondok. Terus Mbak Rintang juga ikut lomba kemarin, kan itu barengan waktunya. Itu ngatur waktunya gimana Mbak? Gimana ya? Susah jelasinnya. Sebenarnya anu sih, kalau di pondok itu pasti gini, pasti kalau kita berkomitmen pada suatu hal itu mungkin pasti kayak ada yang apa ya, ada yang kurang maksimal di suatu apa ya, di bidang yang lain gitu. Misalnya di pondok itu jadinya mungkin ikut yang wajib kayak dinia itu ikut kalau dinia. Cuman kalau kegiatan-kegiatan lain biasanya juga sering nggak ikut. Cuman tetap ikut hukuman maksudnya. Meskipun nggak ikut tetap ikut hukumannya dari pondok. Ya, jadi ya impas gitu ya. Kalau cara ngatur waktunya, kalau tadi kan udah tak bilangin ya, kalau kegiatannya kebanyakan sore. Kalau malam itu mungkin rutinannya itu kebanyakan di PKPT itu sore. Kemudian kalau untuk di pondok itu kan malam yang diniahnya. Jadi apa ya? Mungkin untuk waktunya sih nggak bareng, tapi ya memang efeknya jadi capek gitu. Jadi biasanya kalau malam itu mau belajar itu biasanya ketiduran dulu. Anu sih, baru belajarnya besok paginya. Jadi efek sampingnya itu tadi. Jadi kayak teman-temanku misalnya di jurusan itu udah pada belajar ya, malam itu udah pada belajar. Aku tuh mungkin belajarnya baru besok paginya gitu. Kalau anak-anak pada umumnya kan lebih mencari keringanan ya. Mondok itu kan biasanya menurut anak-anak itu mengganggu karena mengurangi waktu apa ngopi apa sebagainya gitu. Ya. Juga organisasi juga mengganggu, biasanya anak-anak mikirnya gitu, ntar kuliahnya mengganggu juga. Aku
Aku penasaran sama pemikiran Mbak itu. Kok bisa Mbak bisa mengambil ketiga-tiganya itu? Mondok, organisasi, sama jurusan. Itu yang Mbak pikirkan apa gitu? Apa ya? Karena sebenarnya kan itu sih, apa ya, penting semuanya menurutku. Jadi mondok penting, terus organisasi juga penting, terus kuliah juga penting. Jadi sama-sama penting tadi gitu. Jadi makanya apa ya, kayak komitmen dari dalam diri sendiri sih, komitmen kalau misalnya kita tuh memerlukan itu semua gitu. Jadi kalau kuliah itu ya jangan kalau bisa jangan cuma kuliah aja, tapi juga bisa apa ya, bisa bermanfaat di masyarakat juga. Salah satunya dengan ikut ya di PKPT, IPMU, IPMU tadi. Oh gitu. Jadi kayak ada apa ya, ada kesenangan di hati gitu. Iya. Anggapan tadi kan emang bener ya, emang ada anggapan seperti itu emang benar. Cuman saya sering terdengar gitu loh. Yang tak inginkan itu sebenarnya supaya dimulai dari diri saya sendiri itu pengen banget menghilangkan pemikiran itu tadi. Jadi anak-anak yang aktif organisasi itu bahkan itu tidak mempengaruhi di dalam kuliahnya selagi kita bisa mengatur waktu. Jadi jangan sampai organisasi itu jadi alasan, jangan sampai kuliah itu jadi alasan untuk tidak berorganisasi dan sebaliknya, kayak gitu. Karena keduanya itu sama-sama penting dan intinya apa ya, tanggung jawab itu tadi. Jadi tanggung jawab kita di kampus ya harus kuliah dengan sebaik-baiknya karena itu tanggung jawab kita, dan di organisasi pun itu pun juga merupakan kebutuhan kita juga gitu. Kebutuhan untuk apa ya, berorganisasi, terus juga apa ya, belajar untuk mengenal berbagai individu, belajar banyak hal intinya. Menurut Mbak Rintang yang berkesan selama menjabat ketua IPPNU apa Mbak? Yang berkesan banyak sih, yang apa ya, yang saya mungkin waktu-waktu ketika apa ya, berjuang bareng sama, terus kalau jadi ketuanya sendiri bagaimana caranya untuk apa ya, meraketkan pengurus yang jumlahnya banyak itu bagaimana gitu. Dulu itu gitu. Jadinya dulu itu sempat kan pengurusnya PKPT IPNU IPNUM itu waktu itu 109. Nah, waktu di kepengurusan itu mungkin masih semangat. Terus menuju tengah-tengah itu mungkin agak kendor. Jadi kayak mungkin kurang ramai. Terus ada teman-teman yang kayak ngasih tahu aku, terus iya apa Mbak? Maksudnya gimana kok apa anak tuh kayak semangatnya turun gitu. Dilihat dari kedatangan waktu rutinan juga apa lumayan sepi itu aja gitu kan ya. Jadinya akhirnya kita ngadakan upgrading gitu. Jadi itu yang apa ya, masa-masa di mana teman-teman itu mulai bangkit lagi semangatnya gitu. Jadi strateginya gimana sih nanti upgrading supaya teman-teman itu apa ya, kembali semangat untuk di PKPT gitu. Jadi apa ya, kayak sebagai ketua itu mau nggak mau harus itu SKSD gitu. Jadi harus mau nggak mau harus sok kenal sok dekat sama pengurus gitu. Jadi kan aku kan sebenarnya orangnya kalau nggak gitu dekat itu biasanya nggak mau langsung memulai duluan gitu. Jadi semenjak di PKPT ini apalagi jadi ketua ini ya, jadi harus mau nggak mau ya mendekati pengurus, mendekati anggota gitu, ngajak ngobrol. Senangnya lagi ketika apa ya, sowan-sowan itu senang, sowan-sowan, terus juga mengadakan acara-acara itu apa ya, kayak ada kesenangan tersendiri lah.
pokoknya banyak banget lah apa suka dukanya. Tapi banyak sukanya, kan jelas. Kayak sukanya. Masalah ini terkait dengan asmara, Mbak. Oh, Kan biasanya ada kan Pribadi. pengurus, enggak gitu. Ada pengurus dengan pengurus, pengurus dengan kader, kader dengan pengurus, ya kayak gitu lah. Mbak, kalau menyelesaikannya gimana? Kan kalau misalkan kalau masih lancar gitu, masih harmonis gitu. Ntar kalau udah ada masalah, ntar efeknya ke Ngaruh. organisasi kan. Nah, jadi kacau. Nah, cara Mbak Rintang menyelesaikannya gimana? Atau Mbak gitu. Rintang pernah gitu? Mungkin kalau apa ya? Mungkin suka sama anak-anak Ibnu, suka sama anak Ibnu kan mungkin apa ya? Misalnya keduanya itu kan memang sering ketemu, sering berinteraksi. Gitu. Jadi apa ya? Mungkin karena kagum jadinya kan ada perasaan suka. Itu sebenarnya wajar, cuman tergantung apa ya? Kita tuh bisa tetap harus mengusahakan profesional, kita profesional di organisasi. Apa ya? Sebenarnya apa ya harus dari diri sendiri sih sebenarnya. Bagaimana caranya tetap bisa mengondisikan hati kita gitu ketika ketemu sama dia misalnya. Jadi jangan sampai karena adanya masalah pribadi, salah satunya masalah tentang hati tadi itu jadi membuat kita itu tidak bisa maksimal di organisasi kita kan jadi kasihan organisasinya gitu. Pesannya buat yang lain gimana, Mbak? Terutama kader-kader baru yang sering kayak gitu, yang semangatnya cuma di awal gitu. Atau yang kader baru yang baru bertemu dengan jodohnya di organisasi dan lain-lain. Itu gimana, Mbak, pesannya sama? Pesannya mungkin banggalah bisa ikut organisasi IPNU. Pertama kan kita memang di kampus jadi apa ya bangga sebenarnya buat ikut di organisasi PKPT IPNU yang di kampus. Terus jangan berpikir bahwasanya dengan ikut organisasi itu justru menghambat kalian di kuliah. Jangan sampai ada pikiran seperti itu. Yang jelas semua itu berawal dari diri kita sendiri. Apabila diri kita itu punya komitmen terus juga tanggung jawab, insya Allah organisasi iya, di kuliah juga iya kan, dua-duanya juga merupakan kebutuhan kita dan yang sudah jadi tanggung jawab kita gitu. Terus jangan ragu untuk mencoba hal yang baru. Terus mengembangkan diri. Wong masih muda juga. Itu semoga apa yang kita bicarakan tadi bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Rintang. Terima kasih.